Belakangan ini, ada varian flu baru yang agresif banget dan bikin banyak orang khawatir. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semua yang perlu Anda ketahui soal ini. Yang perlu kita sadari, ini tuh bukan sekedar flu musiman biasa yang datang dan pergi. Pertanyaannya sekarang, seberapa siap sih kita buat menghadapinya? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama-tama, kita harus kenalan dulu nih sama musuh kita ini. Apa sih sebenarnya yang disebut superflu itu? Nah, ini dia. Istilah superflu itu sebenarnya cuma nama bekennya aja. Nama ilmiahnya lebih rumit, yaitu influenza A H3N2 subklat K. Intinya, virus ini gampang banget nular dan yang paling penting, gejalanya itu jauh lebih parah daripada flu yang biasa kita kenal. Dan penyebarannya wah, cepat banget. Coba bayangin, dari pertama kali ketemu di Amerika Serikat bulan Agustus 2025, dalam beberapa bulan aja udah bikin puluhan ribu orang masuk rumah sakit di sana. Dan sekarang, virus ini udah jadi masalah global, udah sampai di Indonesia juga. Oke, dari panggung dunia, sekarang kita coba zoom in ke negara kita. Gimana sih situasi superflu di Indonesia saat ini? Menurut data resmi, sampai akhir Desember 2025, ada 62 kasus yang sudah terkonfirmasi. Mungkin angkanya kedengaran kecil ya? Eits, tunggu dulu, ada cerita lain di balik angka ini. Virus ini ternyata udah menyebar loh di 8 provinsi. Paling banyak kasusnya ada di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, sama Jawa Barat. Dan dari data yang ada, kelihatannya perempuan dan anak-anak jadi kelompok yang paling rentan sejauh ini. Nah, ini dia poin kuncinya. Para ahli kesehatan percaya kalau angka 62 kasus itu cuma puncaknya gunung es. Kenapa gitu? Soalnya untuk memastikan seseorang kena superflu, itu butuh tes khusus yang namanya genomic sequencing. Dan itu rumit. Jadi kemungkinan besar banyak banget kasus superflu yang cuma dicatat sebagai flu biasa yang parah. Karena ancamannya beneran ada dan mungkin lebih besar dari yang kita kira, penting banget buat kita untuk bisa ngebedainnya. Jadi gimana sih caranya mengenali gejala superflu ini? Coba lihat perbandingannya. Kuncinya bukan cuma di gejalanya, tapi di tingkat keparahannya. Demam yang tadinya cuma anget-anget kuku jadi tinggi banget. Pegel-pegel biasa jadi nyeri hebat yang bikin susah gerak. Sakit kepala sampai rasa lelahnya, semuanya dibawa ke level yang beda banget, jauh lebih ekstrim. Jadi, kalau ada satu hal yang harus diingat dari semua ini, ya ini dia. Demam yang suhunya melonjak sampai di atas 39 derajat Celcius. Ini udah bukan flu biasa lagi, ini lampu merah, tanda bahaya utama dari superflu. Dan ini juga penting buat dipahami. Bahaya terbesar dari superflu itu sebenarnya bukan dari virusnya langsung, tapi dari komplikasinya. Tubuh kita jadi lemah dan itu membuka pintu buat penyakit lain yang lebih serius, kayak pneumonia atau infeksi paru-paru berat. Apalagi buat anak-anak, lansia, dan orang-orang yang udah punya penyakit bawaan. Oke, kita udah tahu masalahnya, udah tahu bahayanya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Apa aja langkah-langkah yang bisa kita lakukan buat melindungi diri kita dan keluarga? Ini dia 4 langkah simpel tapi dampaknya besar. Pertama, vaksinasi flu tahunan. Kedua, jangan kendor pakai masker, terutama di tempat ramai. Ketiga, rajin cuci tangan. Ini dasar banget. Dan yang terakhir, kalau merasa nggak enak badan, please istirahat di rumah. Jangan sampai menularkan ke orang lain. Mungkin ada yang nanya, vaksin yang ada sekarang emang masih ampuh? Jawabannya sangat membantu. Gini deh analoginya, anggap aja virus flu itu keluarga besar. Vaksin yang ada sekarang mungkin dibuat untuk sepupunya si H3N2 ini. Jadi, walau nggak 100% cocok, sistem imun kita tetap bisa ngenalin musuhnya. Jadinya, respons kekebalan tubuh kita jauh lebih cepat dan kuat, dan ini efektif banget buat mengurangi resiko gejala parah. Jadi, ya vaksinasi tetap pertahanan terbaik kita. Dan sampailah kita di bagian terakhir, yang mungkin paling krusial, yaitu tahu kapan waktunya berhenti mengobati diri sendiri dan harus segera cari bantuan medis. Tolong perhatikan baik-baik tanda-tanda bahaya ini ya. Kalau demam Anda tembus di atas 39 derajat, atau kalau gejalanya nggak membaik sama sekali setelah 3 hari, apalagi kalau sampai sesak napas dan badan rasanya lemes banget, jangan tunda lagi, segera cari pertolongan medis. Ingat, penanganan yang cepat itu bisa mencegah komplikasi serius dan bahkan bisa menghindarkan kita dari rawat inap. Jadi deteksi dini itu benar-benar kunci buat pulih lebih cepat dan lebih aman dari serangan superflu. Jadi setelah kita bahas semuanya, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Dengan semua informasi ini, apakah Anda merasa lebih siap untuk menghadapi musim flu yang akan datang? Coba direnungkan. Tetap jaga kesehatan ya.